Halo teman-teman, kembali lagi di Tukim Channel. Oke, untuk menemani waktu santai kalian, langsung saja kita lanjutkan di part 9. Selamat mendengarkan. Beberapa karyawan langsung memberi jalan pada Stella agar keluar dari lift itu dan menemui seseorang di depan lift. Stella terkejut bukan main saat ia melihat siapa yang memanggilnya. "Ikut denganku," ucap Alex dingin sembari berjalan menuju lift khusus petinggi perusahaan. Stella mengekori Alex dengan perasaan bercampur aduk. Pertama, dia telah berlaku tidak sopan pada atasannya. Kedua, dia sudah bersikap lancang di depan para karyawan lain. Astaga, sekarang apa yang akan terjadi? Nyali Stella semakin dibuat menciut saat mereka berdua berada di dalam lift khusus. Saat Alex baru saja masuk ruangannya dengan Stella yang mengekorinya, seseorang yang berada di dalam dikejutkan dengan kedatangan Alex. Bukan karena Alex, melainkan karena Stella. Begitupun dengan Stella. "Dia yang kau maksud, bukan?" ucap Alex memutuskan keterkejutan keduanya. "Hah? Oh, benar. Bagaimana kau bisa tahu?" balas Kelvin sedikit terkejut. Pasalnya ia hanya mengatakan ciri-cirinya saja. Tapi Alex sudah dapat mengetahuinya. "Cantik," batin Kelvin. "Maaf sebelumnya, ada apa ya?" tanya Stella merasa bingung akan semuanya. Dan Alex tetap tidak mengatakan tujuannya membawa Stella kemari. "Tidak, Nona. Alex terlalu berlebihan membawamu kemari." "Sudahlah, sebentar lagi meeting akan dimulai. Aku duluan," ujar Kelvin dan berlalu dari ruangan Alex. Stella terdiam dan memilih menghadap ke Alex dan berujar, "Saya permisi." Lalu wanita itu pergi. Alex sebenarnya hanya iseng membawa Stella kemari. Ia memilih untuk menyusul Kelvin. Namun, saat akan berjalan keluar, ia melihat sesuatu dan mengambilnya. Seperti biasa, saat jam pulang kantor tiba, Karin akan menunggu Stella. Beruntung malam ini wanita itu tidak lembur. Namun semuanya tampak sama saja saat Stella dan Karin menyadari bahwa kalung Stella pemberian ibunya hilang. Berakhir dengan Stella dan Karin yang mencari hampir ke seluruh sudut kantor. Perasaan Stella, jangan tanyakan. Wanita itu hampir menangis saat mengetahui bahwa kalungnya hilang. Tapi Karin meyakinkan bahwa kalung itu akan kembali. Yang Stella sedihkan adalah ibunya pasti kecewa saat tahu bahwa kalung yang berharga itu hilang. Karena selain kalung itu adalah pemberian ayah kandungnya, kalung itu hanya satu-satunya yang ada. Dan itu berarti dulu ayah kandungnya membuat kalung itu untuk ibunya secara khusus. Stella sempat berpikir, sebesar itukah cinta yang diberikan ayah kandungnya terhadap ibu? Namun mengapa ayahnya tidak menginginkan kehadirannya? Tanpa sengaja, Stella melihat sebuah bingkai foto berisi dua orang berbeda generasi. Di dalam foto itu, terdapat seorang anak kecil yang duduk dalam pangkuan ibunya. Tangan mungilnya menggenggam tangan sang ibu seakan takut terjatuh. Sang ibu tersenyum bahagia menghadap ke arah kamera. Begitupun balita tersebut yang tersenyum polos. Tak terasa bulir bening mengalir di mata Stella. Ia mengusap kasar air matanya. Tidak ada gunanya menangisi masa lalu, karena semuanya tidak akan berubah. Di tempat lain, seorang pria duduk terdiam di dalam kamarnya dengan sebuah kalung di tangannya. Indah, itulah satu-satunya kata yang pas untuk kalung tersebut. Dering ponselnya kembali berbunyi dan kali ini pria itu tidak mengabaikannya. "Astaga, lama sekali mengangkatnya," berutu seorang wanita di seberang sana. "Aku sibuk," jawabnya singkat, atau lebih tepatnya sibuk memperhatikan kalung indah itu. "Kau tidak lupa besok, bukan?" tanya seseorang di seberang sana. "Tidak, dan persiapkan semuanya." "Baiklah, kutunggu." Tanpa menjawab, pria itu memutuskan panggilan tersebut. Alex tersenyum samar memandangi kalung itu. Benar, dialah yang menemukan kalung Stella. Dan Alex merasa tertarik pada kalung indah itu. Pagi itu, Stella kembali mengunjungi ibunya. Saat masuk ke dalam ruang inap ibunya, terukir senyum indah yang bahkan hanya orang tertentu yang dapat melihatnya. "Ibu," sapanya dan mendekat ke arah ranjang. "Ibu, Jos telah pergi dari kehidupan kita."
dan kini hidup kita akan kembali damai. Ibu, aku akan melakukan apapun demimu. Jadi kumohon, bangunlah dan sapa aku dengan senyumanmu dan berikan aku kehangatan dalam pelukanmu. Bu, aku benar-benar merindukanmu, sangat. Ucapan itu kembali tidak mendapatkan jawaban. Karena Stella tahu, sepanjang apa dia berujar, hanya suara alat penopang kehidupanlah yang terdengar. Tapi itu tidak akan mematahkan semangat Stella untuk terus mengungkapkan apa yang ia rasakan pada Sarah, meski ibunya hanya terbaring lemah tanpa merespon. Nah, selesai sudah cerita kali ini. Tetap nantikan terus kelanjutannya hanya di Tukiem Channel. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.